Assalamualaikum sahabat. Pada kali ini kami akan menyelesaikan tugas pemahaman tentang peserta didik topik 1, yaitu demonstrasi kontekstual. Kami akan membuat materi presentasi yang menarik dalam bentuk audio dan visual. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang terdiri dari Sumarni, Nur Hikmah, Zulkifli, dan Syahrul Ramadan S. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kasus pertama, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah-langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaannya, yang pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, di mana siswa tersebut tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Yang kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Adapun jawaban dari kelompok kami pada pertanyaan yang pertama, yaitu menurut kami pada kasus tersebut peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal, dikarenakan mereka sudah terbiasa mengerjakan soal dengan cara yang runtut seperti pada percobaan sebelumnya. Siswa dapat mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa harus melihat langkah-langkah pengerjaan soal. Dengan demikian, siswa harus benar-benar memahami langkah-langkah pengerjaan soal agar mereka tidak memberikan jawaban yang tidak sesuai. Kemudian, pada pertanyaan yang kedua, adapun jawabannya adalah menurut teori belajar sosial kognitif, hal ini menunjukkan bahwa guru harus berkonsentrasi pada proses berpikir siswa mereka dan memberikan strategi yang sesuai dan dengan fungsi kognitif mereka, melibatkan siswa dalam berbagai kegiatan. Misalnya, setelah guru menjelaskan soal dan membuat urutan langkah pengerjaannya, siswa melihat langkah-langkahnya dan menghafalkan urutan pengerjaannya, sehingga mereka dapat mengerjakan soal tanpa melihat urutan pengerjaannya. Baik, selanjutnya, kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Pertanyaannya, yang pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Pertanyaan kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawabannya, hal itu tentu harus menjadi perhatian Rani sebagai guru
agar bisa menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan siswa. Rani bisa menciptakan pembelajaran dengan menerapkan logika pada objek fisik agar bisa menstimulus kemampuan anak dalam berpikir. Salah satu cara yang bisa dilakukan dengan menyediakan benda-benda di sekitar siswa seperti buku, pensil, spidol yang setiap harinya siswa gunakan dalam belajar. Rani bisa menggunakan benda-benda tersebut sebagai media untuk siswa berhitung. Dengan mengaitkan pelajaran berhitung dengan kehidupan sehari-hari tentu akan menjadi salah satu cara belajar berhitung cepat dan mudah karena anak-anak dapat mempraktikkannya secara langsung. Selain itu, Rani juga bisa menyediakan permainan yang berkaitan dengan hitung-menghitung, seperti congklak, di mana dalam permainan tersebut secara tidak langsung anak telah diajarkan berhitung. Kegiatan pembelajaran yang kami sarankan sebelumnya sangat erat kaitannya dengan teori belajar konstruktivisme, dengan menyediakan benda-benda di sekitar serta beberapa permainan yang berhubungan dengan hitung-menghitung. Secara tidak langsung, siswa dihadapkan dengan situasi nyata yang ada di lingkungan sekitarnya, sehingga tercipta pengalaman baru yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Hal ini tentu selaras dengan prinsip utama teori belajar konstruktivisme, di mana guru menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang Kasus yang terakhir, kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri yang berada di wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendaknya mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi yang menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas yang berada. Adapun pertanyaannya, yang pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Pertanyaan kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kelompok kami, keputusan yang dibuat Made sudah tepat. Keputusan yang dibuat Made tidak tanpa alasan. Itu karena mereka tinggal di Bali daripada di daerah ibu kota yang penuh dengan gedung bertingkat. Made mengubah teks deskripsi tentang pantai agar anak didiknya terlibat dalam diskusi, karena di lingkungan mereka banyak pantai dan mereka berbicara tentang makanan khas Bali. Dia melakukan ini untuk membuat suasana kelas hidup dan membuat anak didiknya terlibat dalam pelajaran tanpa mengabaikan penilaian. Yang Made gunakan adalah prinsip Culturally Responsive Teaching atau biasa kita kenal dengan CRT. Dikarenakan di studi kasus, Made memberikan contoh teks deskripsi tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota, pantai dan makanan khas di Bali. Culturally Responsive Teaching adalah cara menggunakan pengetahuan budaya, pengalaman, dan gaya kinerja peserta didik yang beragam untuk dapat menimbulkan pengalaman belajar yang bermakna. Pembelajaran berbasis budaya merupakan inovasi pembelajaran yang dapat diintegrasikan oleh guru dalam berbagai mata pelajaran. Guru memahami model pembelajaran melalui pendekatan CRT dengan 5 tahapan, yaitu pertama identitas diri, pemahaman budaya, kolaborasi, berpikir refleksif dan kritis, dan terakhir konstruksi transformatif. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.